Halo, kembali lagi dengan aku, Mama Eji dan Roti. Nah, ini adalah roti yang sedang viral-viralnya. Jadi, roti juga punya gimmicknya ya. Roti susu Thailand ala Mama Eji. Nah, dengan varian roti kali ini, kalian akan bisa merasakan sensasi roti yang chewy dan isiannya itu yang dingin dan creamy. Oke, untuk itu ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai secara audio dan visual dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama kita siapkan dulu bahan biangnya ya. Tepung terigu protein tinggi, kemudian air susu, ini kita aduk dulu sampai merata. Kemudian akan kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil dan terus kita aduk sampai bahan biang ini mengental seperti bubur. Bahan biang ini nggak masalah ya, nanti kita gunakan selagi hangat. Nih seperti ini teksturnya. Kemudian kita siapkan bahan roti yang utama. Susu bubuk, di sini aku gunakan susu bubuk full cream dan cow yang ditambahkan dengan 150 ml air. Untuk airnya, air yang hangat. Lalu kita campurkan dulu sampai merata. Jadi gunakan susu bubuk atau susu UHT, bukan SKM, karena SKM itu bukan susu ya. Cenderung banyak gulanya, dan ini aku tambahkan dengan 1 sendok teh cuka dapur. Nah, kita akan mengemulsi campuran ini sehingga nanti bentuknya akan mengental seperti yogurt. Sisihkan dulu. Kedua bahan yang udah kita buat tadi ini sangat penting ya. Inilah bahan yang akan membuat roti kita itu tetap moist, lembab, sehingga nantinya tidak akan kering. Nah, tepung terigu protein tinggi, tambahkan dengan gula pasir, juga ragi instan, pastikan raginya juga aktif. Ini kita campurkan dulu sampai merata. Jadi dengan kita menggunakan buttercream buatan kita nih, cuka dan air susu, itu sama sekali tidak akan menimbulkan rasa apapun pada roti kalian, asalkan semua gramasinya tepat. Dan ini cairannya udah mengental ya. Kita tuangkan dan aduk dulu. Jadi disinilah kuncinya nanti agar roti kita itu tetap lembut walaupun kita simpan di chiller. Lalu tambahkan dengan bahan biang yang pertama kali kita buat tadi. Masih hangat nggak masalah karena di sini kita tidak menggunakan mixer. Tapi jika kalian menggunakan mixer, semua bahan ini harus dingin. Nah, ini kita campurkan dulu sampai merata. Kalian bisa lihat konsistensi adonannya cukup lunak ya. Kalau udah tercampur merata seperti ini, nggak sampai kalis, kemudian kita tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku menggunakan margarin, jadi aku lelehkan dulu jika margarin kalian itu terlalu padat. Tapi kalau campuran butter dan margarin nggak perlu. Dan kita tambahkan garam tadi ya. Nih, kita campurkan sampai margarin atau butternya itu udah tercampur baik dengan adonan, tidak sampai kalis. Kemudian kita bulatkan, tutup dengan plastik agar lembab, dan ini akan kita proofing sampai double size. Tergantung suhu ruangan ya. Kurang lebih 60 menit, dia udah mengembang seperti ini, kalian bisa lihat, dan kempiskan, buang udara di dalamnya. Kembali kita bulatkan, olesi papan kerja dan tangan dengan sedikit margarin karena adonan ini emang cukup lunak. Lalu kita folding, dipadatkan sampai kalian merasakan adonan ini udah halus, siap untuk kita potong-potong. Nah, untuk setiap bagiannya ini aku potong menjadi beberapa bagian dengan berat 70 gram per piecesnya, dan setiap bagiannya kita rapikan dulu, campurkan lagi sampai merata, tekankan pada papan kerja. Kemudian dibulatkan, jepit rapat semua tepinya seperti ini. Jangan lupa di rounding. Usahakan adonan ini padat karena pada pembuatan roti kali ini kita lakukan proofing setelah dibentuk ini hanya 1 kali. Jadi langsung nggak pakai diistirahatkan lagi seperti biasanya. Biasanya kan kalau mau diberi isian, kecuali kalian beri isian ya, diistirahatkan dulu 15 menit. Nah, di sini aku gunakan paper cup. Ini kurang lebih kalau nggak salah ukurannya diameter 8 sampai 9 cm. Langsung aja kita letakkan dalam paper cup. Nah, kalau udah selesai semua, ini kita tutup, langsung final proofing sampai double size.
Kemudian jangan lupa saat ini oven udah dipanaskan dan ini kita semprot permukaannya dengan air atau air susu, boleh disemprot atau dioles ya. Dan kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius 18-20 menit tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Jangan kelamaan. Oke, sekarang kita siapkan bahan isian whipped cream. Di sini aku gunakan 100 gram yang akan kita tambahkan dengan 3 sendok makan SKM susu kental manis karena menurut aku whipped creamnya ini kurang berasa manisnya ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan air yang dingin atau air es. Oke, kalau udah kita mix sampai bahan isian ini mengental dan lebih padat ya. Nih seperti ini kalian bisa lihat. Nah, di sini aku gunakan Nutri-Gel orange. Nutri-Gel yang plain aku beri sirup orange, atau untuk Nutri-Gelnya ini perisa atau rasanya itu sesuai selera aja. Kemudian Nutri-Gel tadi kita parut. Nah, ini aku ambil dulu sebagian, takutnya nanti kebanyakan. Kalau kurang bisa ditambahkan ya. Dan aku campurkan dengan Nutri-Gel tadi. Udah bisa kalian bayangkan belum? Gimana rasanya paduan krim dan jelly di dalam isiannya. Kemudian letakkan dalam piping bag. Bisa kalian simpan dulu di chiller sambil menunggu roti ini sudah tidak panas lagi. Jadi kalau udah nggak panas lagi, baru deh kita potong bagian tengahnya. Boleh motongnya juga dari atas ke bawah, kemudian ke samping, berpotongan gitu. Nih, kalian bisa lihat dalamnya sangat lembut. Copot. Nih ya, harus dalam keadaan sudah tidak panas. Kemudian kita beri isian. Nih, jadi nanti kalau isiannya kurang bisa ditambahkan. Tadi kan kita masih gunakan sebagian aja. Isi sebanyak-banyaknya, kemudian permukaan atasnya aku olesi lagi. Tipis aja. Lalu untuk bahan berikutnya, di sini aku gunakan 2 sendok makan gula halus ditambah dengan 2 sendok makan susu bubuk full cream Denko. Kalau untuk komposisinya ya terserah kalian ya, mau dibanyakin lagi susunya juga sesuai selera aja. Dan kita campur merata, kemudian menggunakan saringan kita taburi permukaan atasnya. Semakin banyak yang suka susu ya tentunya semakin enak. Nih seperti ini. Nah, jadi ini adalah roti susu dingin Thailand ala Mama Eci. Jadi udah aku modifikasi, kemudian permukaan atasnya kita taburi lagi dengan sisa Nutri-Gel yang udah diparut. Wah, ini dia nih hasilnya, dimakan anget seperti ini juga enak. Tapi kalian juga harus cicipin nih gimmick roti yang keluar dari chiller. Gimana menurut kalian? Caranya mudah, tanpa ulen dan mixer, juga tanpa telur, tapi rasanya itu udah yummy banget. Dan di sini juga aku siapkan, kalau kalian untuk kemasan ya, bisa di packing dengan kemasan ini untuk roti burger, dan bisa kalian simpan di chiller sebelum dihidangkan. Dimakan dingin lebih enak dan dia tidak akan kering. Ini aku simpan dulu ya di chiller, bisa minimal itu setengah jam sampai 1 jam, dan bagian dalamnya itu akan memadat. Whipped creamnya akan jadi krim seperti ice cream. Dan jika kalian simpan di freezer juga nggak apa. Kalau untuk disantap bisa dibiarkan dulu 10-15 menit pada suhu ruang. Dia akan kembali empuk seperti ini. Nah, jadi roti ini bisa jauh lebih awet karena kalian simpannya bisa di chiller. Kurang lebih 4-5 hari dalam keadaan tertutup. Oke ya, dan roti ini tidak kering. Teksturnya itu empuk, cuy-cuy dengan sensasi rasa dingin dari krim dan jelly yang ada di dalamnya, juga permukaannya. Yang pasti ini enak banget, kalian harus coba. Dan kalau udah mencoba, tolong tulis testimoninya di kolom komentar. Oke ya? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.